kita tahu kalau mereka jahat, tapi yang benar saja. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 momen di mana penjahat anime sudah keterlaluan. Untuk daftar ini, kita akan melihat momen-momen di mana para antagonis berbuat sesuatu yang sudah kelewat batas, bahkan untuk ukuran orang jahat. Jojo, kimi no ie ni yakkai ni naru kara to itte, boku ni ibatta ri suru na yo na. Boku wa ichiban ga suki da. Number 1 da. Nomor 10, Rao membunuh Flay. Mobile Suit Gundam Seed. Hey, Flay mungkin pernah menyakiti hati Kira dan alasan dia berhubungan dengan Kira bukan karena cinta yang tulus, tapi Kira masih menaruh perasaan terhadap dirinya. Kira! Berani-beraninya seorang berdebah bertopeng dengan ego sebesar galaksi membunuh Flay. Oh, dan juga satu pesawat beserta penumpangnya. Tidak mengejutkan kalau Kira melumat Rao dengan kekuatan freedomnya setelah Flay diledakkan. Itu merupakan ganjaran yang setimpal untuk orang-orang yang berani melawan penyelamat kita. Nomor 9, eksekusi publik Kamui. .hack Legend of the Twilight. Inilah yang terjadi kalau seorang admin mulai bertindak di luar batas. Sebagai anggota dari Cerulean Knights, Kamui selalu menjalankan tugasnya dengan sangat tegas. Only fools take pride in cheating the system. Tapi, setelah bertemu dengan Shugo dan Rena dalam sebuah konflik, dia mulai berubah menjadi penegak hukum yang kejam. Sampai ke titik di mana dia mulai memban pemain dari The World setelah mengemban status sebagai admin. Melakukan eksekusi publik terhadap avatar pemain menjadi bukti kalau Kamui mulai kelewat batas. Nomor 8, Baba menginjak-injak Mitsuko, A Certain Scientific Railgun T. Semua berawal sebagai sebuah festival sekolah pada umumnya, tetapi entah bagaimana berakhir dengan robot anjing dan seorang murid gendut yang menendangi kepala murid lain. Oh, kami baru ingat, ini adalah franchise Index. Setelah menghilangkan kemampuan Esper Mitsuko dengan nano device, Baba kemudian menginjak-injak dia berkali-kali untuk alasan yang tidak jelas. Dan itu hanya memperkuat jati dirinya sebagai pecundang yang tidak ragu-ragu untuk menyakiti perempuan. Namun pada akhirnya dia mendapatkan balasan yang setimpal. Nomor 7, mematahkan kaki Emma, The Promised Neverland. Kami tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, melihat Emma yang biasanya bersemangat menangis kesakitan karena kakinya dipatahkan, atau mengetahui kalau ibu penggantinya yang melakukan hal keji ini tanpa berpikir dua kali. Hajimemashite Emma. Hajimemashite Nouman. Demi menghentikan usaha mereka untuk kabur, Isabella menghancurkan segala harapan anak-anak yatim ini ketika dia membuat Emma menjadi pincang dalam sekejap. Melihat dia menggendong Emma kembali ke rumah layaknya orang tua yang penyayang hanya menambah kerusakan moral yang ada. Dan itu juga mengingatkan kita kalau pada titik ini tidak ada perbedaan antara Isabella dengan para iblis yang dia layani. Nomor 6, Tonegawa dipaksa untuk meminta maaf. Kaiji. Selalu ada harga yang harus dibayar ketika berjudi. Hanya saja, kalau kamu bekerja di bawah ketua yang jahat, ada harga ekstra yang harus kamu bayar. Dalam kasus Tonegawa, yang gagal menang melawan Kaiji dan memberikan bosnya kesempatan membunuh yang sadis, Tonegawa harus membayarnya dengan cara yang pantas untuk seseorang yang menyukai permainan kematian. Dengan menundukkan kepalanya ke atas plat besi yang membara selama beberapa detik. Mungkin ini adalah saatnya untuk mengganti pekerjaan. Nomor 5, ledakan debu. Baki.
Apakah orang-orang ini berpikir kalau seorang terpidana mati akan membalas kebaikan mereka dan berubah menjadi lebih baik? First off, I wanted to thank you all for donating your blood for me. Sebetulnya dia melakukan itu, tetapi setelah dia muncul di dojo mereka dan membakar tempat itu dengan sebuah ledakan besar, membuat beberapa murid Orochi terluka. Bukan cara membalas budi yang baik, apalagi mereka sudah bersusah payah untuk menyelamatkanmu. Nampaknya dia masih butuh pukulan dari Katsumi di wajahnya untuk membuat dia sadar kalau perbuatannya tidak benar. Nomor 4, Veto mengakhiri karir mereka, Black Clover. Ya, kami mengerti tentang kebencian kaum elves terhadap manusia, tapi apakah ini tidak terlalu sadis? Setelah menyerang kerajaan bawah laut dan mengamuk di sana, anggota Third Eye yang terobsesi dengan keputusasaan ini berhasil menghancurkan Kaito dan Kahono dengan mudah. Dia bisa saja menggunakan kekuatan binatangnya untuk langsung membunuh mereka. Tapi tidak, dia lebih memilih untuk menghancurkan salah satu kaki Kaito dan leher Kahono. Mengubur mimpi mereka untuk menari dan bernyanyi di permukaan. Nomor 3, menghancurkan lengan Overhaul, My Hero Academia. Mengingat bagaimana Yakuza wannabe ini sudah menyiksa seorang gadis muda tidak bersalah, tidak bisa disangkal kalau kita merasa puas melihat dia mendapatkan pembalasan yang setimpal dari Midoriya dan Shigaraki. Tentu saja, setelah melihat berbagai perbuatan penjahat yang satu ini, pemimpin League of Villains yang baru tidak puas kalau sekedar membuat Overhaul babak belur saja. Dia harus menjadikan Overhaul contoh bagi penjahat lain dengan menghilangkan kedua lengannya, yang mana menghilangkan kesempatan Overhaul untuk bisa membetulkan segala perbuatan dia terhadap sosok ayah yang dicintainya. Cukup adil bagi Shigaraki untuk mendapatkan kesempatan agar bisa membuktikan dirinya masih patut untuk ditakuti. Tapi sepertinya yang tadi itu terlalu brutal. Nomor 2, menuduh Naofumi, The Rising of the Shield Hero. Bagaimana caranya menghancurkan hidup seseorang dengan satu kebohongan edisi isekai? Tate no Yusha sama ga osake ni yotta ikiyoi de totsuzen heya ni haitte kite watashi o oshitaoshite. Karena kesetiaannya terhadap gereja 3 pahlawan, Mine berusaha menghasut ayahnya untuk membenci pahlawan perisai. Mereka bersekongkol untuk memfitnah dan membunuh karakter Naofumi dengan menuduhnya telah melakukan pelecehan seksual terhadap Mine. Usaha mereka berhasil mengirim Naofumi ke kehidupan yang terisolasi dan dipenuhi kebencian. Mine, nande omae sonna koto? Ore tachi nakama ja. Tindakan tidak berperasaan dan mentalitas egois juga kekanak-kanakan Mine sudah cukup untuk menjadikan putri yang satu ini sebagai salah satu karakter anime yang paling dibenci sampai saat ini. Omae, damashita na! Saisho kara ore o hameru tsumori datta nda! Kowai, Motoya-sama! Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, Dio membunuh Danny, JoJo's Bizarre Adventure. Ya, salah satu cara yang cukup kuat untuk menjadikan dirimu penjahat di sepanjang season. Segala simpati yang kita punya untuk Dio karena masa lalunya yang buruk hilang begitu saja ketika dia menendang anjing Jonathan di mukanya tanpa alasan yang jelas. Shinpai nai yo. Keshite hito wa kamanai kara. Kalau itu masih kurang buruk, sebagai balasan dari kekalahannya bertarung dengan Jonathan, Dio membunuh Danny dengan melemparnya ke tungku perapian. Walaupun pembunuhan terhadap anjing akan sering terjadi sepanjang cerita JoJo, cara terbunuhnya sahabat Jonathan ini sudah kelewatan.
あまりにひどい亡骸だったので、お前には見せずに埋葬したよ。警察が言うには、おそらく番犬が邪魔な盗人の仕業だろうということだ。 Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.